attention now. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina Manor. Halo, selamat datang di channel YouTube kita, channel Raime 13. Di video kita kali ini, kita akan membahas perbandingan vektor. Untuk yang pertama, pembagian ruas garis dalam perbandingan bagian. Nah, langsung saja kita tuliskan di sini ya. Kita misalkan suatu titik P. Suatu titik P membagi ruas garis. Kita misalkan ruas garisnya adalah ruas garis AB. Nah, titik P membagi ruas garis AB. Nah, nanti titik P ini membagi, ada dua kemungkinan, yaitu di mana membaginya di dalam dan di luar. Nah, untuk yang pertama, jika titik P ini membagi ruas garis AB-nya di dalam. Nah, kita gambarkan dia. Ini ruas garisnya. Kita tuliskan namanya. Ini ruas garis AB. Nah, titik P-nya karena dia membagi di dalam, maka titik P berada di antara AB ya. Nah, kalau titik P berada di antara AB, maka A ke B akan searah dengan P ke B. Nah, ini kita misalkan AP ini M dan PB ini N. Sehingga didapatlah rumus perbandingan antara AP banding dengan PB ini sama dengan M banding N. Nah, dapat ya rumus perbandingannya. Ini kita kotaki supaya kita ingat. Kalau dia membagi di dalam, maka rumus perbandingannya AP banding PB sama dengan M banding N. Nah, untuk yang kedua, di sini kita tuliskan yang kedua. Jika titik P itu membagi AB di luar. Nah, di luar ya. Kita tuliskan di sini. Ini ruas garisnya. Dan kita beri nama ini A dan di sini B. Karena dia membagi di luar, maka titik P-nya berada di sini. Sehingga dia nanti A ke P ini tidak searah dengan P ke B. Nah, tadi AP ini M, maka P ke B ini menjadi negatif N. Sehingga didapatlah rumus perbandingan antara AP banding PB. Karena dia di luar, maka tidak searah, sehingga ini M banding negatif N. Nah, dapat dua rumus perbandingannya ya. Jika membagi di dalam dan membagi di luar. Nah, ingat saja, kalau membagi di dalam, maka arahnya akan sama. Dan membagi di luar, maka arahnya tidak akan sama atau berlawanan arah. Nah, inilah topik pertama. Kita lanjutkan untuk topik yang kedua. Nah, untuk topik yang kedua ini dikatakan bahwa pembagian ruas garisnya dalam bentuk vektor. Berarti di sini kita gambarkan vektornya ya. Kita misalkan vektornya itu berada di ruang dua dimensi. Berarti kita gambarkan di sini diagram kartesiusnya ya. Ini diagram kartesiusnya. Ini kita tuliskan titik O 0,0. Nah, ruas garis berarti kita tuliskan dulu di sini titik A dan di sini titik B. Ini A dan ini B. Kita hubungkan antara titik A dan titik B-nya, maka akan didapatlah sebuah garisnya ya. Nah, ruas garis AB sudah. Nah, di sini dikatakan dalam bentuk vektor.
Berarti dari titik pangkal O ini kita hubungkan ke titik ujung A. Ini kita hubungkan. Oke. Dan ini kita beri tanda panah sehingga ini dikatakanlah vektor OA. Maka kita tuliskan di sini A kecil saja. Begitu juga untuk si B-nya ya. Kita hubungkan di sini dari titik pangkal O menuju titik ujung B. Dan ini kita beri tanda panah. Oke, maka ini vektor OB. Dan ini kita tuliskan B kecil. Nah, AB atau ruas garis AB dibagi oleh sebuah titik. Titiknya itu kita misalkan adalah titik P. Ini titik P-nya. Nah, ini juga kita hubungkan ya. Kita hubungkan dari titik pangkal O menuju titik ujung P-nya. Ini kita gambarkan. Kita tarik dari titik pangkal O menuju titik ujung P. Dan ini kita beri tanda panah, maka ini menjadi vektor P. Nah, kalau kita lihat dari garis AB dengan titik P membagi, berarti titik P ini membagi di dalam ya. Membagi di dalam. Ini berarti AP searah dengan PB. Kalau ini tadi M dan ini N. Sehingga rumus perbandingannya adalah AP dalam bentuk vektor ya. Berarti vektor AP berbanding dengan vektor PB. Ini akan sama dengan M banding N. Nah, itu dia. Nah, ini vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding N. Di sini kita akan menentukan koordinat titik vektor P-nya ya. Koordinat P-nya, maka vektor P ini akan senilai dengan. Nah, untuk mendapatkan atau menemukan koordinat titik vektor P ini ada dua cara. Kita ambil cara yang pertama ya. Ini kita bagi dulu. Kita tuliskan di sini cara pertama. Untuk cara yang pertama, kita ingat kembali yaitu vektor AB. Nah, untuk vektor AB maka ini sama dengan vektor B dikurang vektor A. Ini jangan dilupakan ya. Oke, itu dia. Nah, kita lanjutkan. Dari perbandingan vektor ini. Nah, tadi dikatakan bahwa vektor AP banding vektor PB ini sama dengan M banding N. Nah, selanjutnya ini kita tuliskan dalam bentuk AP atau vektor AP per vektor PB ini sama dengan M per N. Selanjutnya ini kita kali silang. Ini kita kali silang, ini juga kita kali silang. Sehingga N dikali vektor AP ini sama dengan M dikali vektor PB. Nah, tadi vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Sehingga didapatlah N dikali vektor AP. Berarti vektor P dikurang vektor A. Nah, ini sama dengan M dikali vektor B dikurang vektor P. Oke, selanjutnya tinggal kita kali ke dalam ya. N dikali P berarti NP, berarti N vektor P dikurang N dikali negatif vektor A. N vektor A sama dengan M dikali vektor B. M vektor B, M dikali negatif vektor P dikurang M vektor P. Nah, selanjutnya negatif M vektor P ini kita pindah ke ruas sebelah kiri dan negatif N vektor A pindah ke ruas sebelah kanan. Ini kita buat panahnya supaya kita lebih tahu ya. Ini kemari dan ini kemari. Maka NP, ini ya, N vektor P ditambah
N vektor P ini sama dengan MB. M vektor B ditambah N vektor A. Nah, ini P-nya kita keluarkan. Vektor P ini dikali M tambah N atau N tambah M ya, sama dengan N vektor B ditambah N vektor A. Oke, sehingga didapatlah vektor P ini sama dengan, nah ini di depan ya, N vektor A ditambah N vektor B dibagi M tambah N. Nah, inilah rumus perbandingan dengan menggunakan vektor. Oke, dapat ya? Nah, untuk cara yang kedua, kita tuliskan di sini cara kedua. Cara kedua merupakan cara praktis ya. Cara yang praktis, kita tuliskan kembali ini vektornya. Perbandingan vektor AP banding vektor PB sama dengan N banding N. Nah, untuk mempermudahkan kita, ini kita buat ini, vektor AP kita kalikan terhadap N. Jauh dengan jauh, dekat dengan dekat. Nah, berarti vektor P-nya sama dengan, nah ini AP mewakili vektor A, berarti N dikali A, N vektor A ditambah M dikali B, M dikali B dibagi, selanjutnya ini dijumlahkan, nilainya ini dijumlahkan, berarti M tambah N. Nah, itu dia ya, sama ya. Oke, inilah rumus perbandingan, yaitu pembagian ruas garis dalam bentuk vektor. Nah, diingat ya. Nah, untuk memudahkan kita, mari kita lihat contoh yang ada ya. Kita buat di sini contohnya. Nah, kita lihat contoh yang ada. Contoh soal. Jika diketahui titik P adalah titik bagi antara ruas garis AB dengan perbandingan 3:2. Jarak titik A 0,15 dan titik B 0-45. Maka koordinat titik P yang memenuhi adalah, oke, mari kita jawab ya. Kita tuliskan di sini jawab. Berarti pada soal ini, kalau kita lihat vektor ini berada di ruang 3 dimensi. Nah, kita gambarkan vektornya berada di ruang 3 dimensi. Oke, kita gambarkan di sini vektornya. Oke, ini juga berarti ada nanti sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Nah, ini kita misalkan, oke, ini dia. Nah, untuk sumbu X-nya yang positif berada di bawah. Ini sumbu X positif, dan ini sumbu Y positif, dan ini sumbu Z positif. Titik A015, berarti kita berikan dulu titik-titik yang ada. Kita mulai dari titik X ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, titik Y 1, 2, 3, 4, 5. Titik Z positif 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, di sini untuk titik negatif untuk sumbu X-nya berarti berada di sini ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sumbu Y di sini negatif 1, di sini kita misalkan negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Z-nya berarti di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke, kita lihat titik A-nya ya. Ini titik A-nya 0 untuk sumbu X-nya, berarti berada di pusat ya, berada di pusat.
Ini pusatnya, pusat 0. Ini dia. Nah, selanjutnya menuju Y. Y-nya positif 1, berarti ke kanan. Ini ke kanan 1. Selanjutnya menuju sumbu Z, yaitu 5. Kita hitung ya, dari titik 1 ini ke atas ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maka disinilah dia titik A-nya. Inilah titik A, 0,1,5. Oke, dapat ya titik A-nya. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari titik B-nya. Oke, titik B-nya. Nah, misalkan warna kuning ya. Titik B 0, min 4, 5. Oke. Warna ini aja. Oke. Nah, 0. Ini dia, berarti di pusat juga ya. Selanjutnya menuju sumbu Y negatif 4. Negatif 4 berarti ke kiri. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia. Selanjutnya menuju sumbu Z positif 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah dia titik B-nya. Titik B 0, min 4, 5. 0, min 4, 5. Oke, dapat ya. Nah, sekarang dari titik A ke titik B ini kita hubungkan. Berarti akan terbentuklah sebuah garis. Ini dia garisnya. Oke. Nah, kita buat dalam bentuk vektor. Berarti titik pangkal O menuju titik ujung A. Ini dia. Maka ini menjadi vektor A. Oke ya. Selanjutnya dari titik ujung, titik pangkal ya, dari titik pangkal O menuju titik ujung B. Ini kita tarik. Oke. Ini kita beri tanda panah ya, menandakan vektor, maka ini vektor B. Begitu juga tadi ya, ini panahnya ya. Nah, selanjutnya titik P membagi ruas garis AB-nya dengan perbandingan 3:2. Nah, ini 1, 2, 3. Maka disinilah titik P-nya. Ini titik P dengan perbandingan 3:2 ya. Nah, ini kita tarik juga ruas garis ya. Yaitu kita hubungkan dari titik pangkal pusat 0,0 menuju titik ujung P. Nah, ini berarti vektor P. Nah, dapat dia ya. Nah, kita tuliskan di sini vektor A-nya ini sama dengan 0, 1, 5. Vektor B-nya ini sama dengan 0, min 4, 5. Oke. Selanjutnya untuk menentukan yaitu koordinat P-nya ya. Berarti sini kita tuliskan AP. AP atau vektor AP berbanding dengan vektor PB ini sama dengan 3:2 ya. 3:2. Nah, jadi koordinat P-nya ini langsung saja ya. Jauh dengan jauh berarti 2 dikali vektor A ditambah dekat dengan dekat. Berarti 3 dikali vektor B dibagi, ini kita jumlahkan 3 tambah 2, 5. Berarti per 5. Maka didapatlah vektor P sama dengan 2 dikali vektor A 0, 1, 5 ditambah 3 dikali vektor B 0, min 4, 5 dibagi 5. Tinggal kita kalikan ya. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 1, 2. 2 kali 5, 10. Ditambah 3 dikali 0, 0. 3 dikali min 4, min 12. 3 dikali 5, 3 dikali 5, 15 ya. Sorry. Ini kita hapuskan dulu.
Oke, ini kita tuliskan 15 dibagi 5. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan sumbu X dengan sumbu X, sumbu Y dengan sumbu Y. 0 tambah 0, 0. 2 ditambah negatif 12, negatif 10. 10 tambah 15, 25. Dibagi 5. Sehingga didapatlah sumbu X dibagi 5. Berarti 0 dibagi 5, 0. Ini ke bawah saja, koma. Min 10 dibagi 5, min 2. 25 dibagi 5, 5. Maka didapatlah koordinat titik P-nya, koordinat titik P ini sama dengan 0, min 2, 5. Atau 0, min 2, 5. Oke. Nah, inilah contoh soal untuk perbandingan vektornya ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya dalam kunjungan ke channel Raimet 13. Semoga materi yang disajikan dalam videonya bermanfaat bagi kita semua. Oke, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel Raimet 13. Terima kasih, see you, salam Raimet 13.